Selamat siang adik-adik. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online Trinitas. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, langsung mau ingetin ya, peraturan ibadah sekolah minggu. Kenapa adik-adik? Supaya ibadah kita boleh tertib. Kemudian adik-adik boleh mengikuti dengan baik ya. Sehingga kita selesai ibadah, kita mendapat berkat, tidak ada yang terlewat ya. Yang pertama adik-adik, ingat sikap tubuh yang baik ya, duduknya yang baik ya. Jangan sambil bermain games, disambi-sambi nyemil ya, atau lagi ngobrol ya, tapi fokus ya. Fokus lihat layar supaya tidak ada yang terlewatkan. Jangan lupa adik-adik untuk absensi ya, di kolom chat tuliskan nama kalian ya. Dan jangan lupa jangan sampai tertidur selama ibadah ya. Karena Lausa nggak bisa lihat adik-adik langsung, tapi Tuhan Yesus melihat kita ya. Oke, sudah siap adik-adik ibadah siang hari ini? Oke, kalau siap, ayo kita mau pujikan lagu Smart Sekolah Minggu kita. Sekolah Minggu, Sekolah Minggu. Ini boleh mengingatkan kita ya, kenapa harus tiap minggu sekolah minggu ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan dengan semangat ya adik-adik, dengan antusias. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Wah adik-adik, kita sungguh bersyukur ya, kita boleh datang untuk berbakti kepada Tuhan Yesus ya. Sudah siap adik-adik? Kita mau persiapkan hati kita dalam doa ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh sampai hari ini datang ke sekolah minggu. Meskipun Tuhan melalui online, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir dan memberkati kami di dalam ibadah ini. Dan terlebih Tuhan, kami mau datang dengan sungguh hati, datang beribadah, berbakti kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini, Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita sepanjang ibadah ini. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa ya, kita siap untuk ibadah kita selanjutnya. Nah, langsung aja adik-adik nyanyikan lagu Stop, Ku Mau Katakan Apa Yang Yesus Buat Bagiku ya. Kita boleh mengucap syukur adik-adik buat karya Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita ya. Dan Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Nah, berita Injil ini adik-adik sangat luar biasa kuasanya ya. Yang hari ini adik-adik akan mendengarkan firman atau cerita Alkitab tentang Injil diberitakan oleh siapa? Oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Sudah siap adik-adik? Yuk kita mau persiapkan hati kita nyanyikan lagu ini ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diami
hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, adik-adik, sebentar lagi adik-adik mau mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan Lause Hana. Silakan Lause Hana. Halo adik-adik, shalom. Apa kabar? Pastinya baik-baik semua ya adik-adik, meskipun kita dari rumah, oke? Tetap jaga kesehatan. Adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Apakah adik-adik siap mendengar firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, adik-adik, coba Lause tantang ya. Ikuti gerakan Lause ya. Ketika Lause bertanya, sudah siap mendengar firman Tuhan adik-adik? Jawaban adik-adik adalah haleluya, haleluya, puji Tuhan, siap Lause. Oke, sekali lagi Lause akan coba tanya ya. Sudah siap adik-adik mendengar firman Tuhan? Tuhan, oke adik-adik, di rumah adik-adik bisa mempersiapkan diri ya. Siapkan alat tulisnya, Alkitabnya untuk mencatat firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama mau berdoa ya adik-adik. Kita siapkan diri untuk datang kepada Tuhan, mau mendengar firman Tuhan. Oke, sama-sama kita mau lipat tangan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Kami masih boleh memuji. Sebentar lagi kami juga akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan masuk ke dalam hati kami Tuhan. Tuhan yang tuntun kami. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan yang menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin adik-adik. Gimana nih adik-adik? Selama di rumah, adik-adik ngapain? Ayo, di rumah aktivitasnya apa aja nih adik-adik selama pandemi? Oh, ada adik-adik yang mengejarkan PR ya setiap hari. Ada juga yang membantu orang tua ya adik-adik ya. Ada juga yang bersih-bersih. Tetapi jangan lupa satu hal adik-adik. Jangan lupa sate adik-adik. Apa itu sate Lause? Sate itu adalah saat teduh adik-adik. Apa itu saat teduh? Saat teduh adalah setiap harinya kita jangan lupa di sela-sela aktivitas kita di rumah, kita juga menyempatkan waktu untuk datang kepada Tuhan. Dengan apa adik-adik? Rajin membaca Alkitab setiap hari ya. Bisa dibantu oleh papa dan mama ya. Untuk setiap harinya kita membaca Alkitab firman Tuhan agar kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Juga itu menuntun hidup kita adik-adik ya, setiap langkah kita. Oke, adik-adik masih ingat tidak firman Tuhan minggu lalu? Paulus pergi kemana adik-adik? Dan juga Barnabas tentunya ya. Paulus dan Barnabas. Minggu lalu Paulus dan Barnabas pergi kemana adik-adik? Ayo, masih ingat? Minggu lalu, Paulus dan Barnabas pergi ke kota Listra. Oke? Nah, sekarang coba adik-adik jawab secara cepat ya. Kalau adik-adik memang masih ingat dengan firman Tuhan minggu lalu. Coba jawab secara cepat. Yang pertama, Paulus dan Barnabas diutus Tuhan untuk apa adik-adik? Oke, diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adik-adik. Apa yang dilakukan Paulus dan Barnabas di kota Listra? Oke, jawabannya adalah bukan mukjizat yang datangnya dari Tuhan sendiri adik-adik. Sehingga Paulus dan Barnabas bisa menyembuhkan orang lumpuh ya yang sejak lahir. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
peristiwa apa yang dialami Paulus dan Barnabas di kota Listra, adik-adik? Iya, Paulus dan Barnabas dihasut orang, adik-adik, di sana ya, dalam menyampaikan firman Tuhan. Mereka dilempari batu, adik-adik, karena dihasut memberitakan kabar yang tidak benar, atau karena mereka tidak suka ya, adik-adik, dengan pemberitaan firman Tuhan. Kemudian setelah Paulus dilempari batu, adik-adik, hingga pada waktu itu masyarakat mengira Paulus sudah meninggal, adik-adik. Tetapi Paulus, Tuhan sertai, adik-adik, di dalam masa kesulitannya ini, adik-adik ya. Dia tetap bangkit, adik-adik. Ternyata Paulus yang sudah dikira orang-orang di Listra ini sudah meninggal dan dibawa keluar dari kota Listra itu, Paulus bangkit kembali, adik-adik. Dan dia menetap semalam kembali ke dalam kota Listra itu. Kemudian keesokan harinya Paulus mengajak Barnabas juga untuk pergi ke kota selanjutnya yang sudah ditentukan Tuhan untuk mengabarkan Injil. Kemana, adik-adik? Ke kota Derbe. Nah, pada hari ini kisahnya adalah dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai dengan 28. Di mana perikop kali ini adalah berjudul Paulus dan Barnabas pergi kembali ke kota Antiokhia, di mana itu adalah kota asal dari Paulus dan Barnabas diutus untuk mengabarkan berita keselamatan, yaitu dari Yesus Kristus, adik-adik. Nah, yuk sama-sama kita mau renungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Di mana yaitu, adik-adik, setelah dari kota Listra yang di mana Paulus dilempari batu, adik-adik. Kemudian Paulus bangkit kembali dengan Barnabas juga ikut bersamanya. Keesokan harinya baru pergi ke kota apa tadi? Derbe. Nah, di kota Derbe, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil atau kabar sukacita keselamatan, kabar tentang Tuhan Yesus. Di mana itu, adik-adik? Di sana, di kota Derbe, Paulus dan Barnabas mendapatkan banyak murid, adik-adik, di mana Tuhan yang menyertai sendiri ya dalam pemberitaan firman-Nya. Dan di sana terdapat ketenangan, adik-adik. Yang tadi di kota Listra di minggu lalu, di mana Paulus dan Barnabas mendapat kesulitan dalam menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus, berita keselamatan bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa umat-Nya yang percaya ya, adik-adik. Nah, di dalam kesulitannya di Listra, hal ini disampaikan kembali di kota Derbe, tetapi mereka tidak mendapat kesulitan kali ini, adik-adik. Banyak orang yang menerima berita sukacita dan percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi mereka percaya, bahkan mau bertobat dan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus, adik-adik, dan meminta Paulus dan Barnabas untuk membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik. Demikian juga, adik-adik, akhirnya gereja pun terbentuk di kota Derbe itu. Nah, setelah dari kota Derbe, lalu Paulus dan Barnabas ingin
kembali lagi adik-adik. Yang mana Tuhan perintahkan mereka untuk kembali lagi. Kemana adik-adik? Setelah dari kota Derbe, Paulus dan Barnabas diutus kembali lagi adik-adik ke kota Listra. Hayo, masih ingat nggak adik-adik? Kota Listra itu kota yang dimana yang Paulus mengalami kesulitan ya adik-adik dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam menyampaikan kabar sukacita. Di sana, di kota Listra, mereka harus kembali lagi dari Derbe. Ternyata hal itu pun dilakukan oleh Paulus dan Barnabas dengan kembali ke kota Listra adik-adik. Di kota Listra, di mana tempat Paulus dilempari batu ya adik-adik. Tetapi juga ada orang-orang percaya di situ ya, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mereka senang adik-adik melihat kembali Paulus dan Barnabas yang kemarinnya itu adik-adik. Yang dalam waktu sebelumnya mereka dilempari batu hingga banyak sekali luka-luka. Tetapi kalau sekarang mereka kaget melihat bahwa Paulus dan Barnabas mereka baik-baik saja, bahkan sudah sehat seperti semula adik-adik. Berarti mereka mengalami kasih Kristus yang luar biasa ya adik-adik. Dimana awalnya itu mereka melihat bekas lukanya itu cukup dalam ya adik-adik. Tapi penyertaan Tuhan Yesus ada adik-adik sehingga luka itu dapat cepat sembuh dan pulih. Nah, Paulus dan Barnabas di kota Listra ini adik-adik menguatkan hati murid-murid, memberikan dorongan adik-adik. Dorongan itu kayak semangat gitu ya adik-adik, bahwa orang percaya kepada berita keselamatan Tuhan Yesus agar mereka mau bertekun adik-adik, bertekun dalam iman. Bertekun itu tetap teguh ya, memegang iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi kepada mereka adik-adik. Di mana Paulus dan Barnabas sendiri mengatakan dalam ayat 22 adik-adik, di mana untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus banyak mengalami sengsara. Apa itu sengsara adik-adik? Apa? Sengsara itu kesulitan. Kesulitan itu bisa macam-macam ya adik-adik. Bisa dalam pendidikan kita, ekonomi, dan lain-lain ya adik-adik. Tuhan Yesus sendiri juga menderita untuk kita ya adik-adik. Jadi jangan takut, kita sebagai murid Tuhan Yesus ya, kita pasti akan mengalami kesulitan. Tapi Tuhan Yesus yang akan menyertai kita. Dia yang akan menguatkan kita. Ya, kita mari bersukacita dalam penderitaan ya. Dan kemudian adik-adik, Paulus dan Barnabas berpuasa ya, bersama-sama dengan jemaat pada waktu itu ya adik-adik. Kemudian Tuhan menunjukkan siapa yang cocok untuk menjadi pemimpin jemaat yang baik, atau bisa disebut penatua-penatua adik-adik, untuk memimpin gereja yang ada di Listra ini, di kota Listra. Dimana kalau zaman sekarang itu disebutnya gembala gereja adik-adik. Apa sih gembala gereja? Yaitu orang yang memimpin gereja adik-adik. Nah, kalau di gereja kita ada gembala gereja, yaitu Bapak Pendeta Ruslan Christian. Nah,
Kemudian adik-adik Paulus dan Barnabas dan juga jemaat-jemaat berdoa bersama meminta bahwa Tuhan akan memelihara gereja. Tuhan Yesus yang memelihara gereja yang ada di Listra. Setelah dari Listra, adik-adik, Paulus dan Barnabas juga melanjutkan perjalanannya ke Ikonium, adik-adik, dan juga menunjuk jemaat lagi, adik-adik, pemimpin jemaat di gereja yang ada di Ikonium. Sama seperti yang dilakukan di Listra, berdoa dan berpuasa memohon Tuhan memilihkan mana yang akan menjadi pemimpin atau penatua dalam gereja yang ada di kota-kota. Tadi kota Listra, sekarang di kota Ikonium. Kemudian pindah lagi adik-adik Paulus dan Barnabas ke kota Antiokhia. Di Antiokhia ini juga sama, akan dilakukan pemilihan pemimpin untuk jemaat di gereja Antiokhia. Kemudian adik-adik, setelah dari Antiokhia, Paulus dan Barnabas pergi lagi, adik-adik. Tetap semangat, adik-adik. Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan. Dia tak jemu-jemu ya, adik-adik. Tetap semangat meskipun ada kesulitan, tetap maju karena mereka tahu semuanya ini merupakan penyertaan Tuhan. Ya. Kemudian setelah dari Antiokhia, kemudian pergi lagi, adik-adik. Pergi kemana? Ke Pisidia. Sampai ke Pamfilia, di mana juga mengabarkan Injil di Perga, lalu pergi ke Atalia, di dekat pantai, adik-adik. Sungguh luar biasa ya penyertaan Tuhan. Mereka sudah berkeliling pulau yang sangat jauh ya, adik-adik. Bahkan untuk kembali lagi menguatkan iman para jemaat yang sudah percaya bahwa mereka harus tetap teguh di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus ya, adik-adik. Apapun yang terjadi, kesulitan yang dialami, bahwa iman adalah yang paling penting, adik-adik. Kepercayaan kita, adik-adik, kepada Tuhan. Kemudian dari pantai Atalia itu, adik-adik, kemudian mereka berlayar ke Antiokhia. Antiokhia-nya berbeda ya, adik-adik. Yang Antiokhia yang sebelumnya itu Antiokhia di tempat lain, dan ini Antiokhia di tempat mereka asal pertama kali diutus Tuhan untuk memberitakan firman. Nah, ini mereka kembali ke kampung halamannya di Antiokhia awal mereka diutus Tuhan, tempat mereka menerima kasih karunia Allah untuk pekerjaan pelayanan menyampaikan firman Tuhan ini, adik-adik, yang sudah mereka selesaikan dengan tuntunan Tuhan Yesus. Nah, apa yang mereka lakukan, adik-adik, setibanya di Antiokhia, tempat mereka awal diutus Tuhan? Mereka di sana juga kembali lagi mengabarkan Injil, juga memanggil jemaat-jemaat untuk berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dalam perantaraan mereka. Maksudnya apa perantaraan mereka, adik-adik? Maksudnya penyertaan Tuhan di dalam pelayanan mereka seperti apa, kasih karunia Tuhan. Mereka ceritakan, adik-adik, kembali ke kota asal mereka diutus itu. Mereka ceritakan kembali apa yang mereka alami. Semuanya itu berkat Tuhan. Nah, kemudian mereka, adik-adik, Paulus dan Barnabas membuka pintu ya, adik-adik, bagi bangsa-bangsa kepada iman,
yaitu untuk menyebarkan berita sukacita keselamatan Tuhan Yesus yang rela mati, berkorban untuk kita, kemudian bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Mereka juga berdoa untuk orang Kristen ya adik-adik yang baru, dan agar Tuhan menolong masing-masing gereja untuk bertumbuh. Yang kemudian Barnabas dan Paulus tinggal agak lama bersama orang Kristen di Antiokhia, tempat mereka asalnya. Nah, pesan apa yang kita dapat adik-adik dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita boleh mengerti adik-adik, memahami yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita. Kita ingat kembali adik-adik, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, kemudian bangkit untuk menebus kita semua orang yang berdosa. Kemudian adik-adik, yang kedua, kita boleh menceritakan keselamatan ya adik-adik dari Allah melalui Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita kepada teman-teman kita adik-adik. Kita boleh menceritakan berita sukacita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita ya. Juga menceritakan kasih karunia Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita adik-adik ya. Boleh adik ceritakan pengalaman kita, pertolongan Tuhan dalam memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Boleh adik-adik cerita. Dan juga adik-adik jangan lupa berita keselamatan tentang Tuhan Yesus ya. Itu penting untuk adik-adik boleh ceritakan kepada teman-teman kita yang belum percaya. Kita bersyukur boleh percaya kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Tapi juga jangan lupa iman kita juga harus diperkuat. Ya, iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, dan juga rajin untuk saat teduh terutama ya adik-adik, supaya iman kita bisa bertumbuh ya di dalam Tuhan. Kemudian adik-adik, ini dia ayat hafalan. Yuk sama-sama kita mau ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 9 ayat 2b. Ayo sama-sama dibuka ya adik-adik. Mazmur pasal 9 ayat 2b. Sudah ketemu adik-adik di Alkitab? Oke, kita baca bersama dulu, kemudian dihafalkan. 1, 2, 3. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sekali lagi, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya, sekarang adik-adik tutup Alkitabnya, kita sama-sama hafal ya. Mazmur pasal 9 ayat 2b. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Oke. Sekali lagi. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Oke, adik-adik sudah hafal ya. Puji Tuhan. Oke, sekarang adik-adik kita mau berdoa ya. Kita sudah boleh mendengar firman Tuhan yang begitu indah, yang boleh Tuhan berikan kepada kita ya adik-adik, supaya kita boleh mengerti tuntunan
dari Tuhan sendiri adik-adik, yaitu melalui Alkitab. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Lipat tangan adik-adik, tutup mata, kita mau berdoa mensyukuri firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami boleh mengerti bahwa iman kami haruslah menjadi lebih kuat Tuhan. Meskipun kami masih kecil, tapi Tuhan tolong kami agar iman kami boleh bertumbuh, berbuah menjadi seturut firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami boleh belajar melalui firman-Mu bahwa kami harus tetap berpegang pada iman kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan yang boleh memberikan jalan keluarnya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih atas firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Nah adik-adik, gimana firman-nya? Bagus ya adik-adik. Nah ini biarlah firman ini boleh memberikan atau memupuk kerinduan kita ya untuk senantiasa memberitakan Injil buat sesama kita ya. Nah untuk merespon dengan memberikan persembahan juga merespon firman, ayo kita mau nyanyikan lagu Aku Mau Kabarkan Injilnya. Mau ya adik-adik? Ayo. Aku mau kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Mau gak adik-adik? Mau ya? Aku mau kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami kembali akan peran kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mengabarkan Injil Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang masih anak-anak ini. Kiranya Tuhan terus membekali kami dengan kerinduan-kerinduan ini. Dan Tuhan terus memperlengkapi kami sejak kecil ini. Untuk siap kelak kami dewasa ataupun saat ini kami tetap dapat mengabarkan berita tentang keselamatan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan berkati persembahan juga yang kami berikan hari ini. Kami ucap syukur untuk berkat-Mu. Biarlah melalui pemberian persembahan ini kami belajar terus mengingat berkat-berkat Tuhan yang harus disalurkan kepada pelayanan Tuhan di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan selebihnya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima
doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Ruslan. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar cerita Alkitab Paulus Barnabas. Mereka pergi ke berbagai tempat untuk apa anak-anak? Jalan-jalan? Untuk wisata? Bukan. Untuk memberitakan Injil, memberitakan Tuhan Yesus. Nah anak-anak, kalian juga meniru Paulus dan Barnabas, menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-temanmu. Sekarang Pak Ruslan akan menyampaikan berkat bagi anak-anak, semuanya dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Wah adik-adik, hari ini kita akan merayakan satu sahabat kita yang beberapa hari yang lalu berulang tahun. Siapa ayo adik-adik, ada yang ingat nggak ulang tahun teman kita ini? Wah, siapa ya? Ini dia teman kita, Alvin. Selamat ulang tahun Alvin. Wah, nanti kita doakan ya. Tapi sebelum itu kita mau nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk Alvin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan yuk. Nah kalau adik-adik mau beri ucapan selamat boleh di kolom chat ya. Chat buat dibaca oleh Alvin langsung. Yuk kita nyanyi panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Yeay, selamat ulang tahun Alvin. Yuk kita sama-sama berdoa ya untuk sahabat kita Alvin. Tuhan Yesus, saat ini kami bersuka cita karena ada satu sahabat kami yaitu Alvin yang hari ini kami rayakan ulang tahunnya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan untuk anakmu Alvin ini, untuk teman kami Alvin ini. Kiranya berkat Tuhan sesuai seperti janji Tuhan selalu menyertai untuk anakmu Alvin. Tuhan kami doakan supaya Alvin semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan Tuhan tambahkan hikmat, kepandaian, juga rasa hormat, sikap hormat Alvin kepada orang tuanya, terlebih kepada Tuhan Yesus, dan sifatnya mengasihi sesamanya, teman-temannya, dan orang-orang di sekitarnya. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini dengan melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami untuk Alvin di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian ibadah minggu kita, sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa tetap setia ikut ibadah sekolah minggu-minggu depan ya. Tuhan memberkati, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, bye-bye.